Hai KB Friends, welcome back to Marathon Market Update and Recommendation bersama saya Sasha. KB Friends, market saham di pertengahan tahun ini sudah mulai sedikit membaik ya, dan mungkin bisa sedikit mengembalikan kepercayaan investor juga untuk investasi di pasar modal Indonesia. Nah, pas banget nih di episode kali ini kita mau bahas kira-kira ada nggak sih saham yang menarik untuk dipantau, dan pastinya saya nggak sendiri nih, ditemani oleh Mas Kavi selaku retail analis dari KB Valburi Sekuritas. Halo Mas Kavi. Halo KB Friends, halo Mbak Sasa. Apa kabar Mas? Baik banget nih, tentunya dengan market yang udah mulai membaik juga ya. Alhamdulillah, kesehatan membaik, kesehatan Porto juga semoga membaik ya Mas ya. Karena udah capek juga ya, kita turun terus ya marketnya ya. Betul, jadi at least di pertengahan tahun udah mulai ada sedikit harapan lah ya Mas ya. Nah, ngomongin pertengahan tahun, kita sebagai pembuka mau tanya dulu nih Mas, sebenarnya dari awal tahun sampai pertengahan ini gimana sih review IHSG selama 6 bulan 7 bulan pertama di 2026 ini Mas? Ya. Oke, mungkin kita lihat dari awal Januari ya Mbak ya, dimulainya dengan MSCI News ya, terjadinya penurunan IHSG. Kalau kita lihat dari awal tahun hingga 8 Juni ya, penurunan IHSG itu sebesar 41%. Dan termasuk cukup terdalam dari sejarah-sejarah yang ada ya. Contoh di 2020 Corona ataupun 2008 ya, di fase krisis juga ya. Oke, penurunannya kan cukup banyak ya Mas ya, 41%. Yes. Nah sebenarnya sentimennya juga banyak yang mempengaruhi, seperti yang kita pasti sudah tahu lah ya. Tapi sebenarnya sentimen utamanya apa sih Mas yang mempengaruhi penurunan IHSG sampai ya kurang lebih 40% itu? Oke, mungkin dari yang pertama di Januari akhir tuh Mbak ya, MSCI mengeluarkan statement bahwa konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi oleh owner itu juga mempengaruhi free float ya. Sehingga MSCI mengeluarkan statement membekukan indeks MSCI untuk saham-saham di Indonesia. Itu untuk di Januari, dan langsung terjadi drop juga signifikan ya. Next ada di akhir Februari, itu dimulainya perang oleh Iran dan Amerika. Itu juga langsung buat market panik selling lagi. Dan berikutnya ada Fitch Rating, dia menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif ya. Itu juga menurunkan Indonesia lagi. Jadi banyak yang hal negatif yang bertubi-tubi gitu teman-teman. Jadi yang membuat belum adanya katalis positif yang cukup signifikan hingga pertengahan tahun ini. Itu sih. Jadi sebenarnya sentimen ini bertubi-tubi sampai market crash-nya tuh dalam ya Mas. Yeah. Tapi kalau ngomongin crash sebenarnya secara histori pernah juga crash di 2008 sama 2020 pas Corona ya kan Mas ya? Pas pandemi ya. Iya. Nah itu sebenarnya penurunannya sama nggak sih sama kayak di tahun ini Mas? Kalau kita lihat based on history chart ya, mungkin di sini nanti kita tampilin teman-teman ya. Di Corona sendiri dia penurunannya kurang lebih 37% ya Mbak ya. Sedangkan di krisis 2008 itu juga lebih dalam, bahkan 60% teman-teman semua ya. Jadi kalau kita lihat based on history, dua penurunan itu juga setelahnya terjadi kenaikan yang signifikan teman-teman. Mungkin itu yang kita lihat, yang bisa kita pantau kapan nih terjadinya pembalikan nanti. Mas tadi sempat disinggung pembalikan gitu ya, recovery. Kalau yang 2026 ini potensi recovery-nya gimana Mas? Mungkin kita bisa pantau lebih dalam ya untuk IHSG chartnya seperti apa. Nanti mungkin kita tampilkan juga. Poin penting resist terdekat itu ada di 6.340 ya Mbak. Jika IHSG break area tersebut, mungkin terjadinya double bottom pattern ya, di mana target kenaikan berikutnya itu kurang lebih di 6.700 hingga 6.900 ya. Mungkin itu yang paling penting dari sisi teknikal. Dan kalau sisi inflow asing juga kita mungkin harus teliti lebih dalam ya. Kalau kita lihat seminggu sampai 2 minggu ke belakang masih outflow terjadi ya oleh asing, tapi mungkin terjadi penurunan yang signifikan. Mungkin biasanya itu bisa mencapai 5T, 6T dalam sehari, tapi belakangan ini di bawah 1T dalam satu hari. Itu menjadi tanda juga ya terjadinya penurunan massive selling daripada asing ya. Itu sih mungkin. Nah kalau ngomongin recovery-nya nih Mas, kira-kira ada nggak sih katalis positif yang bisa menggerakkan IHSG dalam waktu dekat ini Mas? Oke, mungkin yang pertama dari domestik ya, mungkin ada dua juga ya. Yang pertama penurunan dana untuk MBG itu menjadi katalis positif juga ya, karena investor asing mencermati besarnya dana untuk MBG tersebut ya. Yang kedua nih Mbak, ini mungkin yang salah satu yang paling bagus ya, itu S&P mempertahankan tingkat layak investasi Indonesia di tingkat layak ya. Dan kalau kita lihat teknikalnya juga kemarin ketika news itu keluar, IHSG langsung break di pada level 6.000 ke atas. Nanti mungkin kita lihat tunjukkan juga ya chartnya. Itu mungkin menjadi salah satu katalis penting dan awal mulanya kenaikan IHSG ke depannya. Semoga ya teman-teman ya. Berarti katalis positifnya ada dari domestik juga, ada dari secara global juga. Nah
selain ngomongin potensi-potensi positif nih Mas, Iya. kita juga kan perlu menghadapi risiko atau Tentu. meminimalisir risiko Iya. kan ya, Karena biar banyak aman. yang nggak paham itu Iya, ya mungkin ya. bener, asal aja gitu kan. Yes. Nah, itu yang penting nih. Kira-kira apa sih risiko kedepannya yang perlu diwaspadai sama investor ini, Mas? Mungkin apapun resikonya ya, apapun news yang ada gitu Mbak ya. Yang paling penting dan mungkin yang paling investor itu lupa ya, money management dan profile risk and rewardnya juga ya. Oke. Jadi setiap teman-teman itu entry point, entry posisi, baik itu di saham ataupun mungkin di tempat investasi lainnya ya. Ketika teman-teman masuk, teman-teman tuh harus ada tingkat risknya di berapa, profitnya di berapa. Jadi ketika masuk udah tahu nih keluarnya di mana, exitnya di mana gitu. Take profit di mana, exitnya juga di mana gitu. Jadi ketika market crash seperti mungkin di awal Januari ini Mbak ya, banyak banget mungkin yang saya kenal juga nyangkut juga di harga atas gitu. Itu sih. Nah, jadi sebenarnya risikonya nggak cuma dari faktor eksternal ya Mas, tapi dari manajemen kita juga, Tentu. dari manajemen trading dan lainnya yang tadi udah disebutin. Yes. Jadi perlu dipelajarin ya teman-teman ya. Nah, tadi kita udah mulai bahas market banyak banget, mulai dari histori sebelumnya, potensi kedepannya. Yep. Sekarang yang paling penting nih Mas, Oke. kalau nggak dipraktekin buat apa gitu kan? Yep. Prakteknya investasi sahamnya nih Mas. Oke. Kira-kira untuk saat ini nih, ada nggak sih saham yang menarik untuk kita pantau Mas? Mungkin ada dua ya mungkin yang bisa saya kasih rekomendasi untuk saat ini teman-teman nih. Mungkin yang pertama itu ada BMTR ya, Oke. dan yang kedua itu ada Antam. Nah, BMTR dan Antam, ada nggak rekomendasi untuk entry-nya dan strateginya gimana nih Mas? Oke, mungkin yang pertama BMTR ya Mbak ya. Oke. Karena kalau dari sisi fundamentalnya dulu mungkin saya bahas ya, IPS-nya juga bagus banget. Kalau proyeksinya di 2026 ini di angka Rp63. Dengan kata lain harga wajarnya itu kurang lebih di 630-an. Oke. Kalau dari PBV sendiri di harga saat ini di range 114 sampai 117 ya, itu PBV-nya di angka 0,12 0,13. Jadi dengan kata lain ya, kalau dia PBV-nya naik ke 0,24, dia itu potensi naik capital gain-nya 100% teman-teman. Jadi sangat bagus untuk BMTR ya, fundamentalnya. Teknikalnya nih, mungkin teman-teman bisa pantau area resist kuatnya ya di area 125, 126 buy on break dari area tersebut harusnya oke banget ya. Karena itu menjadi potensi reversal yang cukup solid ya jika mampu break area tersebut. Mungkin untuk yang BMTR itu. Next ada di Antam. Antam mungkin ini agak long invest ya, semi long invest. Bisa buy on weakness ya, karena sekarang udah naik lagi di hari ini kita buat konten. Mungkin teman-teman bisa buy on weakness di range 2850 sampai 2950 ya. Sedangkan untuk take profit area yang ideal untuk Antam di 36 sampai 4000. Sedangkan dari sisi fundamental mungkin PBV-nya juga bagus ya di angka 1,8, EPS-nya juga bagus banget di 567 yang menandakan harga wajarnya harusnya di 5.600 untuk Antam sendiri. Jadi mungkin rekomendasi kita kali ini di dua saham tersebut ya Mbak Sasa. Oke, rekomendasinya ada BMTR sama Antam. Dari segi fundamentalnya juga bagus, teknikalnya juga bagus. Tapi satu hal yang penting jangan lupa analisis mandiri ya Mas ya, menyesuaikan juga dengan kondisi market saat itu juga. Jangan lupa analisisnya diarah dan beli sahamnya juga diarah. Next nih Mas, satu pertanyaan terakhir yang penting juga, terutama buat para calon investor pemula yang mau masuk ke pasar saham tapi masih ragu nih Mas. Ada nggak sih tips atau pesan dari Mas Kavi buat mereka? Oke. Yang paling utama ya, utamin belajar dulu nih Mbak. Teknikalnya, fundamentalnya dicombine dulu kedua hal tersebut, karena pasti butuh banyak darah juga untuk mencapai titik yang sukses ya. Betul. Bisa paham market juga gitu. Nggak segampang baca buku satu buku terus lihat YouTube 10 video langsung jago minggu depannya langsung satu cuan itu nggak mungkin ya. Iya, takes time lah dan takes Betul. effort ya. Dan dari statistik Wall Street sendiri itu trader yang sukses atau orang investor yang sukses itu hanya less than 3% Mbak. Oh, oke. Jadi mungkin ini banyak yang teman-teman belum tahu. Karena itulah pentingnya memahami teknikal dan fundamentalnya juga gitu. Jadi ketika masuk kalau bisa fundamentalnya didukung juga bagus, teknikalnya juga bagus, ada yang break di area resistnya. Seperti tadi kita yang kasih rekomendasi Antam dan BMTR ya Mbak. Itu sih yang paling penting ya.
Ngomongin edukasi, KB Friends pas banget. KB Valpuri Sekuritas juga rutin banget Mas ngadain edukasi. Termasuk Mas Kavi juga seringan sama cabang-cabang. Jadi pantau terus sosial media KB VS dan juga cabang-cabang. Karena kita hampir setiap hari, setiap minggu pasti ada kegiatan edukasi di kota-kota yang berbeda. Jadi saran tadi Mas Kavi untuk belajar silahkan diikutin kelas-kelas edukasi dari kita dan pastinya gratis. Banyak door prize juga biasanya Mas. Tentu. Lumayan kan buat modal investasi gitu. Bonus RDN juga biasanya kita ngasih Iya juga ya Mbak ya. bener. Jadi buat pemula yang mungkin modalnya masih imut-imut, bisa buka akun, habis itu bisa juga dapetin promo-promonya buat modal investasi lah ya. Anggap aja seperti itu. Makasih banyak Mas Kavi buat sharingnya hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran dan gambaran ya buat teman-teman yang nonton untuk kondisi sekarang dan potensi kedepannya. Dan jangan patah semangat pastinya ya Mas. Ada potensi recover kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Dan pastinya jangan lupa analis mandiri di arah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semua KB Friends.